Oke bang, ini ada gugatan baru lagi nih bang. Kayaknya bang, apa sih bang sebenarnya yang digugat oleh pelaku? Bisa diceritakan bang? Ya, ini gugatan baru terdaftar dengan nomor register 667 ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan perkara gugatan bagi prestasi. Posisi penggugatnya itu adalah Sakir Daulay, kemudian tergugatnya itu adalah Pak Sugianto. Nah, terdaftar di perkara 518 ya. Terdaftar di perkara 518. Nah, sekarang perkara dengan perihal gugatannya penggantian ganti rugi dan rehabilitasi nama baik penggugat. Dalam hal ini penggugatnya itu adalah Pak Sugianto dan tergugatnya adalah Sakir Daulay. Kenapa bang mengajukan gugatan ini? Memang ada apa lagi gitu? Nama Oh iya, terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Sakir itu sebagai objeknya. Pertama yang pernah dia sebut bahwa Pak Sugianto itu membajak akun YouTube-nya ya dan mencuri lagu-lagunya, membajak akun YouTube dan lagu-lagunya Sakir Daulay itu sendiri. Padahal faktanya bahwa itu ada jual beli akun channel YouTube, ada kerjasama untuk pengisian konten. Nah, itu yang kita soal. Kemudian kedua, terkait dengan masalah tuduhan bahwa Pak Sugianto tidak pernah membayar royaltinya Sakir 15%. Ya, padahal faktanya setiap bulan itu kita bayar royaltinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari komentar-komentar atau tuduhan yang disampaikan oleh Sakir ke publik tentu itu mencemarkan nama baik Pak Sugianto itu sendiri. Itulah dasar kemudian Pak Sugianto menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perihal ganti rugi dan mohon rehabilitasi nama baik. Bagaimana dengan sidang hari ini tadi? Royalti yang udah kita bayar itu 15% ya, 15%. Setiap bulan itu kita bayar setiap bulan. Sampai bulan kemarin pun kita bayar ya. Bulan ini kan masih proses belum dibayar oleh pihak YouTube. Nanti kalau udah masuk ke rekening channelnya nanti kan kita tarik, baru kemudian kita share ke pihak termasuk Untuk ganti ruginya? 500 miliar untuk Sakir penuhi, dan apabila selama hidupnya dia tidak mampu untuk membayar, maka kita mohon ke Pengadilan Negeri Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk dibebankan kepada ahli warisnya. Bang, tapi terbuka juga nih bang dari pihak Sakir untuk bisa ada jalan damai mediasi. Oh iya. Jadi mediasi, kita kembali ke perkara yang 518 ya, gugatan bahan prestasi. Kemarin kan sudah udah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dan hakim mediator untuk kita melakukan mediasi di luar persidangan, dan nanti tanggal 10 besok itu kita akan sampaikan. Namun dalam perjalanannya ini karena belum ada titik temu, masih proses negosiasi lah. Jadi dari pihak penggugat Sakir Daulay jadi meminta tambahan waktu gitu kan, meminta waktu lagi. Ya kemungkinan besok kita hadir di persidangan, kemudian kita menyampaikan hasilnya bahwa belum ada titik temu, kemudian kita akan mohonkan waktu untuk dilakukan mediasi lagi di luar pengadilan. Tapi sejauh ini sudah ada tawar-menawar? Sudah ada tawar menawar lah. Ya salah satunya itu kita menawarkan tiga opsi, buyback, kemudian maksudnya buyback akun channel YouTube dengan harga negosiasi tentunya. Terus kemudian yang kedua pembatalan perjanjian kerjasama pengisian konten itu. Responnya si Sakir gimana dengan adanya penawaran? Justru adanya penawaran itu pihak Sakir Daulay menurut informasi dari kuasa hukumnya masih dia rundingkan secara internal ya dengan keluarganya untuk kira-kira memilih opsi yang mana ya. Nah baru setelah ada pilihan opsi yang kita tawarkan, baru kemudian nanti ya negosiasinya kita maksimalkan lah. Bagi tadi 500 miliar tuntutannya itu
pencemaran itu atas nama apa namanya ya kehormatan dan nama baik Pak Sugianto lah sebagai pengusaha yang sudah cukup inilah terkenal di dunia musik. Itu yang harus di apa namanya yang harus di ya perhitungkan. Nah, di samping tuntutan ganti rugi material, imaterial, juga kita mohon kepada pengadilan untuk supaya tergugat apa namanya dihukum untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada media online, televisi ya berturut-turut selama 1 bulan ya. Tapi mungkin kalau ada ini nggak sih Bang, namanya Kalau damai ini kan belum ada karena belum ada kesepakatan, maka proses dan jadwal yang memang sudah ditentukan oleh pengadilan gitu tetap kita jalani sampai belum ada kesepakatan yang sudah tertuang dalam bentuk perjanjian perdamaian. Ya nanti kalau apa namanya sudah ada itu ya semua permasalahan kita usai ya. Ada tenggat waktu sendiri nggak sih Bang? Ada tenggat waktunya nggak sih? Untuk perdamaiannya? Iya, untuk perdamaian. Iya, kalau dalam hukum acara itu kan 1 kali 30 hari dulu. Namun dalam hal misalnya belum ada kesepakatan, jadi para pihak boleh minta tambahan waktu untuk 30 hari kedua ya. Saya pikir ini ya cukup panjang lah gitu kan. Katakan misalnya mentok di waktu mediasi perkara yang 518 kan kita bisa buka lagi di mediasi perkara yang 667 ini.